Wow, bener-bener ya soal SKD 2023 kelihatan gampang banget, tapi bisa banget loh ngejebak kalian guys. Sebelum terjebak di rasa yang pernah ada, maksudnya terjebak di soal CPNS, mendingan kita bahas soal CPNS-nya di sini yuk guys. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe khusus buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini. Bersama gue Jojo, dan di konten perdana kita kali ini kita akan membahas soal TWK yang terbaru dan hot banget untuk disimak. Nomor 1, saya bacakan dulu soalnya. Suwardi Suryaningrat, yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara, adalah tokoh nasional yang berkontribusi sangat besar dalam mencapai dan mengisi kemerdekaan. Pada masa pergerakan nasional, tokoh yang disebut dengan tokoh tiga serangka ya, bersama Dowes Dekker dan juga Cipto Mangunkusumo. Nah, mereka ini berani mengkritik kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang senang-senang, meskipun pada akhirnya dia mengalami nasib dalam pembuangan di negeri Belanda. Sebelum dari pengasingan, beliau tetap aktif dalam kegiatan pergerakan nasional, yaitu, teman-teman, apa sih pergerakan nasional dari Ki Hajar Dewantara ini di bidang apa gitu ya? Bergeraknya di bidang apa? Yang pertama harus kita bawahi, diperhatikan di soal ini, nama Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara itu kan identik dengan Bapak Pendidikan Indonesia gitu ya, dan Ki Hajar Dewantara juga merupakan pendiri dari organisasi yang disebut Indis Partij ya, bersama Dowes Dekker dan juga Cipto Mangunkusumo gitu ya. Namun di sini coba kita lihat pilihan yang A, bergerak di bidang pendidikan kebangsaan. Bener nggak ini? Kita baca dulu yang B dan C sampai E ya. Menghidupkan gerakan politik Indis Partij, bukan lagi, tapi Ki Hajar Dewantara itu sudah mendirikan. Nah, jadi bukan menghidupkan lagi, tapi mendirikan. Berarti jawaban yang B ini salah ya. Mengembangkan pergerakan di sektor ekonomi, bukan. Nah, yang bergerak di sektor ekonomi itu adalah Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam, Haji Samanhudi itu pimpinannya ya. Terus turut aktif dalam pendidikan kolonial Belanda, juga salah, bukan. Nah, mendirikan organisasi sosial keagamaan juga bukan. Berarti jawaban yang paling benar adalah ya, karena Ki Hajar Dewantara tadi dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional atau Indonesia. Dalam rangka mewujudkan sistem integritas nasional, perlu dilakukan survei terhadap institusi. Survei terhadap institusi dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai bahkan lembaga tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Adapun manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah apa banyak teman-teman? Coba lihat yang A, menjadi tanggung jawab institusi untuk gak meruah. Ini kurang tepat ya. Bukan ini, manfaat survei itu bukan ini. Jadi survei itu dilakukan bukan untuk menjaga institusi gitu. Itu justru salah ya. Banyak sekarang orang membuat survei itu untuk memperbaiki institusinya gitu. Nah, misalnya kinerja dari Kementerian A misalnya gitu ya, agar dianggap kinerjanya baik, agar dianggap kinerja berhasil, mereka biasanya sewa lembaga survei itu. Nah, itu justru tidak bagus gitu. Jadi jawaban yang A itu kurang tepat. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai ya. Kalau pembentuk karakter itu pakainya itu visi dan misi gitu. Sebagai kontrol juga enggak ya, karena kalau suatu institusi agar mendapatkan kontrol itu biasanya mereka melakukan yang namanya akreditasi atau yang disebut dengan cek kinerja gitu. Bisa dilakukan 4 tahun atau 5 tahun sekali. Nah, berarti jawaban yang paling tepat apa? Yang D ya, benar ya. Jadi jawaban yang D itu menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. Betul, jawabannya yang D. Demokrasi besar-besaran di
Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengerusakan dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila apa nih? Ya, sila keberapa? Nanti juga saya akan sajikan soal-soal yang berhubungan dengan sila-sila kayak gini ya. Jadi pada ketukar tuh penerapan sila ke-1 apa, kedua dan kelima terutama nih, banyak yang sering bingung karena ada kata-kata keadilan. Kita lihat konteksnya di sini. Penyampaian suara publik ya, di muka umum. Penyampaian suara. Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam nilai itu kan ada gini kan. Di Pancasila itu ada mengandung nilai dasar ya. Nilai dasar itu ada 5 berarti ya. Karena silanya ada 5 juga. Ada nilai ketuhanan, yang lambangnya bintang, ada nilai kemanusiaan, ada persatuan, ada nilai kerakyatan, ada nilai keadilan. Nah, masing-masing punya ciri khasnya ya. Kalau ketuhanan berarti nilai-nilai ketuhanan itu yang berhubungan dengan cara seseorang untuk mengimani agamanya ya, dan juga melakukan toleransi terhadap umat beragama yang berbeda. Terus kemanusiaan contohnya apa? Kemanusiaan contohnya apa? Misalnya membantu korban bencana alam, menolong orang yang kecelakaan, itu kemanusiaan. Tidak rasis, itu kemanusiaan. Persatuan itu hubungannya dengan gotong royong ya, mengerjakan satu pekerjaan secara bersama-sama, itu persatuan. Kerakyatan itu diskusinya ya. Kalau keadilan, nilai-nilai keadilan, menghargai hak orang lain gitu kan, atau menyeimbangkan hak dan kewajiban, membeli produk dalam negeri gitu. Terus menghargai karya orang lain, itu termasuk ke dalam sila keadilan. Jadi bedakan antara kemanusiaan dan keadilan ya. Jadi fokus dari sila kedua adalah tentang kemanusiaan, fokus pada sila kelima adalah keadilan. Misalnya saya kasih contoh kayak gini. Warga RT 08 berdiskusi untuk menentukan jadwal ronda. Nah, itu berhubungan dengan sila keempat karena berdiskusi, ada kata diskusinya. Ada lagi kayak gini misalnya. Warga RT 08 bersama-sama melakukan siskamling. Nah, itu baru sila persatuannya. Ya, dalam soal yang sama gitu kan, ada konteks yang berbeda kalau kita bahas dari segi nilai Pancasila yang ditanyakan di situ. Ya. Nah, untuk di sini penyampaian suara di muka publik itu berhubungan dengan sila keempat atau sila kerakyatan. Untuk ikut voting, mengikuti pemilu, itu termasuk ke dalam penerapan dari sila keempat. Gimana nih? Kita tadi udah bahas soal-soal TWK yang masih hot. Kalau teman-teman masih bingung, boleh banget nih share pertanyaan-pertanyaan yang pengen teman-teman tanyain di kolom komentar. Buat kalian yang mau dapetin soalnya eksklusif atau mau belajar langsung, boleh banget langsung datang ke alamat ini. Atau bisa hubungi kita langsung di nomor ini. Atau kunjungi website kita di sini. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nyimak video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama gue Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.